Halo Sobat Mamen, selamat datang di Manajemen Talk. Kenalin, nama aku Afifah. Aku di sini akan membawakan di episode pertama Manajemen Talks ini. Sebelum masuk ke narasumber yang keren-keren banget, aku bakalan ngejelasin apa sih Manajemen Talks itu. Program kerja di bidang 3 Kominfo untuk memberikan informasi, wawasan, serta pengetahuan untuk masyarakat umum, khususnya mahasiswa manajemen di FEB UHAMKA nih. Nah, di episode pertama ini aku bakalan ngundang kakak-kakak yang keren-keren banget. Pada penasaran gak sih? Kita langsung manggil aja kali ya, Kak Gilang dan Kak Andrian sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Hima Manajemen. Halo Kak Gilang, halo Kak Andrian. Halo Kak Dita. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Kak Ipa gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan ke sini aman ya? Aman, alhamdulillah. Aman. Ini juga dari Purwakarta. Oh, Negara lain nih. bela-belain ya buat Iya. Manajemen Talks ini ya kayak gila. Nah, mungkin teman-teman di rumah nggak ada yang tahu nih kakak-kakak ini siapa sih? Boleh kali ke kakak-kakak kenalin seperti nama, terus juga jabatan di Hima Manajemen itu apa, tinggal di mana, dan semester berapa. Kak Gilang mungkin dari bisa duluan. Oke, makasih Kak Afifa. Mungkin langsung kenalin aja ya. Jadi kenalin teman-teman, nama saya Gilang Akbar Pamungkas, semester 3 sekarang, dan yang pasti ya program studi manajemen ya, gitu loh. Dan tadi ditanya di Hima Manajemen sekarang mendapatkan amanah jabatan apa gitu loh. Alhamdulillah di Hima Manajemen periode 2021-2022 ini diamanahkan sebagai ketua umum gitu. Mungkin gitu Kak Afifa, itu aja kali ya. Tinggal di mana Kak? Oh ya, tinggal sekarang kalau di Jakarta di Condet, ya daerah Condet. Cuma kalau asalnya itu dari Purwakarta. Gitu. Oke. Kak Andrian mungkin bisa perkenalkan diri. Ya, terima kasih Kak Ipa nih. Mungkin kenalin ya, nama saya Andrian Saputra. Kalau dari jabatan, insya Allah jabatan saya sebagai Wakil Ketua Umum menemani Gilang. Lalu saya dari semester 3, tentunya dari manajemen prodinya. Lalu kalau ditanya tempat tinggal saya ada di Kalideres, Jakarta Barat. Kayaknya teman-teman ada orang Kalideres nih kalau mau main ya. Oke, nah kan tadi udah perkenalan nih kakak-kakaknya. Kakak kan pasti sekarang diamanahkan sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum di Hima Manajemen ya. Teman-teman di rumah ini banyak mungkin yang kurang tahu Kak, apa sih Hima Manajemen itu? Mungkin Kak Gilang bisa jelasin Hima Manajemen itu apa sih Kak? Ya, jadi tadi pertanyaannya apa tuh? Apa itu Hima Manajemen gitu? Tapi saya mencoba menjelaskan dari segi tingkatannya aja dulu gitu ya. Jadi Hima Manajemen itu suatu organisasi kemahasiswaan di tingkatan program studi gitu. Lalu ranahnya sendiri, ranah untuk pergerakannya sendiri itu hanya di cakupan ranah akademik saja gitu loh. Berbeda dengan organisasi kemahasiswaan di tingkatan fakultas dan tingkatan universitas. Kalau di tingkatan fakultas kan mungkin dia bisa cakupannya di tingkatan ranah itu ranah sosial, politik, minat dan bakat gitu loh. Dan universitas pun seperti itu juga gitu loh. Nah, tapi kalau untuk di tingkatan himpunan sendiri, yaitu tingkatan program studi, cakupan ranahnya sendiri itu hanya di ranah akademik saja. Mungkin gitu Kak Afifa. Oke, Kak Andrian bisa jelasin, bantu jelasin apa yang kurang gitu. Ya, mungkin sedikit tambahan aja kali ya. Tadi dijelasin juga sama Kak Gilang nih, udah lengkap banget dijelasinnya. Mungkin jelasin sedikit aja kali ya, apa itu Hima, khususnya Hima Manajemen. Ya, jadi Hima Manajemen itu sebuah organisasi yang mewadahi khususnya nih mahasiswa manajemen, baik itu dalam akademik dan juga di ruang lingkup keprofesiannya gitu teman-teman. Yeah. Gitu sih kalau dari saya ya. Oke, berarti Hima Manajemen itu organisasi yang berada di lingkungan fakultas ya Kak ya, atau prodi manajemen. Ya. Prodi manajemen. Oke. Nah, mungkin bisa dijelasin lagi nih ke teman-teman, ceritain gimana awal Kakak masuk Hima. Oke, Mas Hima. Siapa nih? Dari Kak Andrian Oh, mungkin ya. saya dulu nih ya. Iya. Awal masuk ke manajemen ya. Mungkin pertamanya ke pengalaman saya pribadi ya. Saya pun bingung gitu awalnya. Saya harus berorganisasi apa enggak nih, karena yang pertama banyak sekali pertimbangan saya gitu loh. Tapi
di satu sisi saya pengen banget nih melanjutkan tren organisasi saya gitu loh. Jadi dari SMP saya udah organisasi, SMA udah organisasi juga, tanggung nih gitu kan, tinggal satu tahap lagi gitu sebelum kerja kan. Ya kan. Nah akhirnya setelah saya pikir-pikir, saya tanya-tanya nih, baik saya itu sama kating-kating di sini ataupun teman-teman saya gitu yang udah kuliah gitu kan, yang emang dia anak organisasi juga. Dan akhirnya ya itu saya memutuskan untuk gabung di manajemen. Nah untuk gabung itu tahapannya yang pertama mungkin ikut oprek dan juga ada KTD sampai tahap-tahapan yang lainnya lah, sampai kita naik ke pengurusan gitu sih kalau dari saya. Kalau Kak Gilang gimana? Ya, kalau tadi ditanya tahapannya, ya pasti tadi udah sebutin juga ya. Namanya kita dalam mengikuti organisasi, khususnya untuk mengikuti kepengurusannya ya pasti ada beberapa tahapan yang perlu kita lalui gitu loh. Demi tujuan ya kita bisa ikut berorganisasi gitu loh. Jadi tahapannya tadi udah sebutin, ada rekrutmen juga, lalu ada screening nih ya. Screening itu ya itu tahapan setelah oprek lah. Nah, lalu ada juga ya KTD. KTD itu suatu kegiatan yang memang menjadi tiket gitu loh nih. Tiket bagi teman-teman yang benar-benar mengikuti, yang benar-benar berniat untuk mengikuti hima manajemen gitu loh. Dan ada beberapa rangkaian kegiatan lain yang memang perlu diikuti oleh teman-teman yang benar-benar berniat untuk ingin menjadi kepengurusan di hima manajemen gitu loh. Terus kalau misalnya tadi tanya motivasi ya, motivasi ikut hima manajemen sebenarnya nggak, saya juga bingung sih motivasinya apa ya. Tapi nggak gini, kalau boleh sedikit cerita, saya dari SMP, SMA beda nih sama Kak Andrian. Saya nggak pernah ikut organisasi gitu loh. Nah ini yang perlu di note ya teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang nanya, kira-kira buat ikut organisasi di hima ini harus punya pengalaman organisasi nggak sih di tingkatan SMP atau SMA gitu loh? Itu jawabannya enggak gitu loh. Karena yang siapapun itu yang ingin ikut berorganisasi di hima khususnya, yaitu terbuka untuk siapapun. Kita nggak ngelihat background kalian kayak gimana, pengalaman kalian kayak gimana, siapapun boleh ikut dan tidak ada yang membatasi itu gitu loh. Nah untuk motivasi tersendiri sebenarnya gini, saya sering sharing lah. Tadi kan sama kayak Andrian nih, Andrian sering sharing juga sama keluarganya, sama teman-temannya, dan mungkin sama ada beberapa kakak tingkat gitu loh. Dan ya mungkin saya hampir sama nih kayak Kak Andrian, kayak gitu juga, nanya-nanya, sharing-sharing. Dan dari sharing-sharing itulah saya ada membuat suatu pandangan dari untuk diri saya sendiri. Oh ternyata dalam kita mengikuti berorganisasi ini banyak nih tantangan yang bakal kita laluin gitu loh. Tapi tantangan ini nggak kita anggap sebagai beban, kita anggap sebagai bahan yang sekiranya bisa memprogreskan diri kita gitu loh. Karena semakin banyak tantangan, semakin banyak pula yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita ambil benefitnya. Mungkin gitu Kak Afifah. Gimana? Oke, tadi kan udah dijelasin ya Kak, gimana cara Kakak awal masuk hima manajemen itu. Menurut Kakak, seberapa penting sih Kak organisasi terkhusus di hima manajemen ini? Kak Gilang mungkin bisa jelasin? Iya. Seberapa penting? Kalau untuk ditanya seberapa penting itu relatif ya. Karena masing-masing individu dari kita ini kan memiliki taraf penting itu masing-masing juga gitu loh. Nggak bisa kita samaratakan gitu loh. Cuma kalau misalnya dari pertanyaannya menjurus ke saya, ya pasti saya menjawab sesuai dengan sudut pandang yang saya punya. Kalau ditanya seberapa penting, untuk sejauh ini saya setelah hampir 3 bulan mengikuti kepengurusan di manajemen, bisa saya jawab yang memang penting gitu loh. Karena mungkin ada beberapa benefit yang bisa saya dapatkan ketika saya berorganisasi. Yang kemudian benefit tersebutlah yang saya jadikan bahan, yang saya jadikan dasar bahwasanya berorganisasi itu penting. Contohnya dalam berorganisasi itu kan, misalnya nih kita sebelumnya, nih secara umum ya mungkin teman-teman juga sering lah dengar, dalam berorganisasi ini kita bisa melatih public speaking kita gitu. Tapi itu nggak hanya sebatas untayan kata aja, enggak. Itu memang bener kerasa kalau misalkan kita benar-benar menjalani berorganisasi itu benar-benar khidmat dan benar-benar serius gitu ya, dengan niat yang kuat juga gitu loh. Lalu ada banyak lah benefit yang mungkin nanti Kak Andrian bisa nambahin juga gitu. Mungkin itu sih Kak Afifah. Kalau Kak Andrian sendiri gimana? Seberapa penting organisasi menurut Kakak? Benar tadi ya yang dibilang sama Kak Gilang nih, bahwasanya kalau ditanya penting atau nggak pentingnya memang relatif ya. Setiap orang punya pandangan beda-beda. Tapi kalau misalkan ditanya saya penting atau tidak, jawabannya tentu penting. Kenapa? Karena saya pun sudah merasakan nih ya, mungkin dampak-dampak ataupun
apa ya, improvement yang ada di diri saya setelah saya mengikuti organisasi gitu loh. Contoh kecilnya aja deh yang mungkin paling sering dilihat, contohnya kayak public speakingnya ataupun apanya gitu kan. Karena dulu sebelum saya masuk organisasi gitu ya, itu beneran nggak berani itu saya buat ngomong di depan orang pun, saya nggak berani itu. Tapi semenjak saya ikut organisasi, ya itu jadi ada improvement yang mungkin saya rasakan salah satunya itu. Nah, lalu kenapa saya bilang penting? Yang kedua itu adalah kita nambah ilmu yang tadinya mungkin kita nggak tahu jadi tahu. Contohnya itu kayak apa ya, waktu itu saya dapat materi, mungkin kalian juga pasti dapat materi itu juga gitu. Contohnya teknik persidangan. Tadinya kan saya nggak tahu ya kayak gimana sih teknik persidangan gitu kan. Tapi setelah saya ikut nih, apalagi join di manajemen, jadi tahu nih teknik persidangan seperti apa, aturan ketok palu seperti apa dan lain sebagainya. Dan lalu yang selanjutnya itu mungkin relasi ya, karena relasi itu dampak yang sudah dirasakan sama kakak-kakak yang udah terdahulu gitu, maksudnya yang udah alumni gitu. Karena mereka pun sering sharing ke saya gitu, bahwasanya beneran kerasa apa relasi itu ketika kita misalkan mau nyari kerja gitu loh, itu bakalan kerasa banget sih. Itu sih kalau dari saya ya. Mau nambahin lagi nih Kak Afifah. Oh, boleh. Dalam kita berorganisasi kan pasti ada yang namanya administrasi ya, gitu loh. Terlepas memang kalau kita dengar kata administrasi itu agak sedikit ribet nih, terus banyaklah birokrasi yang memang perlu kita laluin gitu loh. Cuman gini, itu bisa kita masukkan, saya sendiri ya, saya anggap itu bisa menjadi salah satu benefit yang bisa kita dapatkan ketika kita berorganisasi gitu loh. Karena itu contohnya nih, kita kalau misalnya kuliah itu kan ada kayak kadang disuruh bikin proposal, dibikin laporan kegiatan dan yang lainnya ya. Ya itu di hima manajemen itu mungkin itu udah udah kerjaan sehari-hari lah, bikin proposal ya, bikin proposal kegiatan, proposal sponsorship mungkin kan. Jadi itu salah satu contoh hal konkret yang mungkin bisa saya ceritain ke teman-teman, bahwasanya nih ada beberapa benefit yang nggak bisa dapat saya janjikan, tapi dapat saya yakinkan kepada teman-teman. Kalau misalnya memang teman-teman serius dan punya niat yang lillahi ta'ala, insya Allah banyak benefit lah yang bisa teman-teman dapatkan. Mungkin gitu Kak Afifah. Oke. Berarti banyak banget ya Kak manfaat-manfaat yang kita dapat di organisasi itu, entah di ranahnya sekolah atau di universitas, pasti banyak banget benefit yang kita dapat ya. Insya Allah. Nah, kan pasti di setiap organisasi maupun di sekolah atau di universitas itu ada yang namanya visi dan misi. Nah, visi misi itu pasti dibuat sama si ketua umum dan wakil ketua umum ini. Kalau di hima manajemen ini kakak bikin visi misi itu apa aja sih? Mungkin Kak Gilang bisa jelasin. Visi misi, saya nih, oke. Kalau pasti ya namanya visi misi itu kan menjadi salah satu acuan suatu organisasi untuk bergerak gitu loh. Jadi dan salah satu komponen juga yang bisa kita pakai dalam kita berpendapat, wah kita berorganisasi berhasil nih gitu loh. Berhasilnya apa? Karena kita punya tujuan di awal. Oh ternyata pas kita udah mau beres satu kepengurusan, satu periode ini, kita bisa mencapai tujuan-tujuan tadi yang dalam bentuknya visi misi tadi gitu loh. Ketika visi misi ini berhasil kita capai, ya mungkin bisa disebut salah satu tolak ukur kesuksesan juga gitu loh dalam kita berorganisasi gitu. Nah untuk visi misi sendiri di hima manajemen, ya pasti itu kan dirancang sama pasangan calon yang waktu itu ikut pemilu raya di FEB UMK, dan itu yang paslon yang menang tersebut, setiap paslon itu pasti memiliki visi misi masing-masing gitu loh, yang tentu tujuannya pastilah untuk mempersembahkan kebermanfaatan lah bagi manajemen ataupun untuk banyak orang gitu loh. Dan untuk visi yang saya dengan Andrian rancang sendiri itu visi misi ya, tentu ada 3 diksi kata nih, 3 diksi kata yang saya susun, yang kemudian bisa menjadi acuan dalam pergerakan hima manajemen sendiri, yaitu hima manajemen yang progresif, partisipatif, dan solutif gitu loh. Nah progresif ini apa ya definisinya gitu loh. Secara garis besarnya intinya nih, saya ingin hima manajemen ini bisa lebih baik dari periode sebelumnya gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa mencetuskan ide-ide yang sekiranya benar-benar
apa ya, mungkin yang belum ada di sebelumnya, di periode sebelumnya, tapi ada nih di periode sekarang gitu loh. Itu contoh secara garis besarnya. Lalu ada juga partisipatif. Definisinya apa? Definisi partisipatif ini ya kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman yang nggak ikut organisasi untuk ikut andil gitu loh dalam merancang suatu program kah atau berpartisipasi dalam program-program yang kita adakan gitu loh. Walaupun memang untuk terkait tadi yang merencanakan suatu program kerja itu kan mungkin pasti ada batasannya, tapi itu kita mencoba membuka pintu lebar-lebarnya dengan koridor yang sudah kita tentukan juga gitu loh. Lalu untuk solutif, nah solutif ini ya kita nggak terlepas lah dari banyaknya kendala, banyaknya masalah dalam kita mengikuti perkuliahan. Nah kendala-kendala dan permasalahan tersebut lah kita coba himpunan mahasiswa manajemen ini tampung gitu loh. Kita tampung permasalahan kendala tersebut yang kemudian kita advokasikan lah, kita coba dampingi permasalahan tersebut dan kita cari solusinya bareng-bareng gitu loh. Karena kan mungkin ada beberapa kendala atau beberapa permasalahan yang himpunan mahasiswa manajemen ini nggak bisa sepenuhnya mencarikan solusi gitu loh. Ada beberapa pihak yang mungkin bijaknya dan memang secara prosedurnya itu ya pihak tersebut yang untuk bisa memberikan solusi gitu loh. Jadi ya mungkin itu sih kalau dari misi dari Kak Andrian nih bisa jelasin gimana Kak? Ya mungkin tadi kan visi udah tuh ya sama Kak Gilang ya. Mungkin setelah visi tentu ada misinya nih. Nah misi yang kita rancang ataupun yang kami berdua rancang itu, yang pertama itu ada menjadikan lembaga human management ini sebagai lembaga yang aspiratif dan juga advokatif. Jadi maksudnya itu aspiratifnya itu adalah kita menampung nih seluruh aspirasi seluruh keluh kesah dari mahasiswa umum khususnya, lalu kita tentukan nih langkah advokatifnya seperti apa gitu. Nah yang kedua itu memaksimalkan program-program kerja yang edukatif gitu. Jadi maksudnya di sini adalah untuk mengembangkan skill-skill mahasiswa umum, baik itu di ruang lingkup akademik dan juga utamanya adalah menyiapkan skill-skill mereka dalam ruang lingkup keprofesian gitu. Nah yang ketiga itu menjaga continuous improvement ataupun pembenahan berkelanjutan. Nah kan di human management itu kan ada proker-proker yang memang ada dari tahun lalu nih. Nah proker-proker tersebut itu kita lakukan pembenahan, kita lakukan evaluasi berdasarkan kekurangan-kekurangan yang ada di tahun sebelumnya. Jadi kita perbaiki terus tuh proker-proker tersebut gitu. Nah yang keempat itu ada membangun sinergitas yang baik itu di internal kita ataupun di eksternal kita gitu. Nah jadi prinsip dari human management ini membangun sebuah keluarga nih. Jadi kita bukan kayak sebuah organisasi yang formal, tapi kita pengen nih membangun hubungan keluarga. Jadi misalkan ada yang sakit, kita merasakan sakit dan segala macamnya gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan nih misinya. Aku sempat tertarik di yang misi yang pertama ya, kalau nggak salah tadi ada human management, menjadikan human management sebagai lembaga yang aspiratif dan advokatif. Nah, cara kakak mengimplementasikannya itu gimana sih kak? Kak Gilang bisa menjelaskan? Oke, kasih napas dulu kali ya tadi ya. Ya, ada 4 poin misi ya. Aspiratif sama advokatif. Ya, kita nggak terlepas lah dalam melaksanakan pembelajaran atau perkuliahan ini akan adanya permasalahan atau kendala-kendala yang dialami gitu loh. Dan kendala-kendala tersebut lah yang kemudian menjadi suatu aspirasi bagi teman-teman mahasiswa yang kita nih dari himpunan mahasiswa manajemen ini pasti akan menampung aspirasi-aspirasi tersebut gitu loh. Namun itu menjadi suatu tantangan juga nih bagi kita ya dari himpunan mahasiswa manajemen, karena nggak semua orang gitu, nggak semua mahasiswa dapat berani dan mau untuk terbuka akan permasalahan atau kendala-kendala yang mereka rasakan gitu loh. Karena sebetulnya ya kita benar-benar membutuhkan aspirasi mereka juga gitu terkait permasalahan atau kendala yang mereka rasakan, yang kemudian akan kita advokasikan ini tetap dalam koridor yang semestinya, karena kan pasti karena mungkin kita ini organisasi di tingkatan program studi yang ada sedikit beberapa batasan dalam mengadvokasikan sesuatu gitu loh. Dan solusi pun tidak sepenuhnya bakal kita langsung kasih solusi, enggak gitu loh. Kita coba ketika kita mendapatkan aspirasi nih atau kendala dari teman-teman mahasiswa, kita coba rembukan di internal kita tentukan gimana tahap-tahap atau langkah-langkah untuk mengadvokasikan permasalahan tersebut, yang kemudian harapannya
ketika kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, harapannya tentu dapat menemukan suatu solusi. Mungkin begitu Kak Afifah. Nah, pasti kan kakak ini berdua nggak kerjanya cuma nggak berdua doang ya kak. Pasti Ya, ada teman-teman pasti. kakak di belakang layar gitu ibaratnya. Nah, boleh dong dijelasin atau disebutin struktural di Hima Manajemen itu ada apa aja sih kak? Ya, Kak Andrian bisa jelasin. Siap. Pertama ya dari BPH Inti ya, tentu ada yang pertama ada kami berdua. Lalu kami berdua ini ditemenin lagi nih sama 2 orang nih. Nah, 2 orang itu adalah seorang sekretaris umum dan juga seorang bendahara umum. Nah, selanjutnya di Hima Manajemen itu ada 3 bidang nih. Yang pertama itu bidang Orkat, yang kedua itu bidang PSDM, yang ketiga itu ada bidang Kominfo. Nah, di setiap bidang-bidang itu dipimpin sama kepala bidang, dan kepala bidang ditemani sama sekretaris bidang dan juga anggota-anggotanya. Begitupun di bidang-bidang lainnya. Tapi terkhusus nih di bidang 1 dan bidang 2 yaitu bidang Orkat dan juga PSDM itu terbagi lagi nih, ada divisi-divisinya. Yang pertama nih di Orkat ada divisi pengkaderan gitu. Nah, di situ pun ada kepala divisinya lagi. Nah, divisi organisasi pun sama. Jadi masing-masing divisi itu ada kepala divisinya. Nah, di bidang 2 sama nih, ada juga nih divisi-divisinya. Yang pertama itu divisi internal. Di situ juga ada kepala bidangnya, dan juga di divisi eksternal itu juga ada kepala bidangnya. Itu kepala divisinya gitu. Aduh, grogi saya. Nah, kalau bidang Kominfo itu gimana tuh kak? Strukturalnya ada apa aja? Ya, ini kebetulan Kak Pipa dari bidang 3 nih ya, dari Kominfo nih. Nah, jadi kan tadi saya bilang ya, bahwasanya divisi-divisi itu hanya terkhusus untuk bidang 1 dan bidang 2. Jadi untuk bidang 3 itu hanya kepala bidangnya, ada sekretaris bidangnya dan juga anggota bidangnya gitu Kak. Nah kan tadi udah dijelasin nih kak, struktural di Hima Manajemen itu. Kalau untuk tupoksinya gimana tuh kak? Dari setiap bidang itu ada apa aja? Kak Gilang mungkin bisa jelasin. Oke. Jadi tadi kan disebutin tuh sama Andrian kan ya, ada 4. Yang pertama ada BPH, yang kedua ada masing-masing bidang deh. Ada bidang Orkat, organisasi pengkaderan, ada bidang PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa, lalu yang ketiga ada bidang Kominfo, yaitu komunikasi dan informasi. Nah, untuk tupoksinya sendiri, dari BPH nih ya, BPH kan tadi disebutin ada ketum, ada waketum, ada sekretaris umum dan bendahara umum. Nah, tupoksinya sendiri, ini kebetulan banyak juga nih bertanya-tanya gitu loh. Kalau di BP ini ada program kerjanya nggak sih? Nggak. Jadi BP ini lebih ke apa ya? Lebih ke pengawasan lah. Ini secara garis besarnya ya, tupoksi dari BP ini lebih ke pengawasan, perencanaan, dan juga pengkoordinasian gitu loh. Nah, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Misalkan tadi ada dari sekretaris umum ya, dia mengawasi, mengkoordinasikan, dan merencanakan dari segi peradministrasian, khususnya persurat-suratan misalkan. Bendahara umum pun ya mungkin teman-teman tahu ya, mungkin dari segi keuangannya juga gitu loh. Dan kita pun dari ketua dan wakil ketua pun memiliki porsi tupoksinya masing-masing juga gitu loh. Nah, tadi masuk ke masing-masing bidang. Bidang pertama itu ada bidang organisasi dan pengkaderan. Jelasin satu-satu dulu kali ya masing-masing bidang. Nah, di bidang organisasi pengkaderan ini tupoksi utamanya ya, tentu tadi kan itu ada divisi kata organisasi dan pengkaderan. Organisasi ya berarti artinya tupoksi utamanya itu gimana teman-teman bidang 1 ini, bidang-bidang Orkat ini bisa menjaga keseimbangan internal yang ada di Hima Manajemen gitu loh. Keseimbangan ini dalam maksudnya apa? Misalkan mengadakan program-program upgrading untuk pengurusnya agar kemudian bisa memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin nih untuk Hima Manajemen gitu loh. Lalu juga tadi ada pengkaderan. Nah, kita ini berorganisasi kan gak bakal terlepas lah dengan apa yang namanya regenerasi. Makanya karena memang regenerasi ini menjadi fokus utama, khususnya di KM UHAMKA ya, gitu loh. Karena seluruh organisasi di tingkatan himpunan itu, si UHAMKA kayaknya ada sih, memang ada gitu loh. Ada bidang pengkaderannya. Nah, itu menjadi fokus utama untuk bagaimana kita membentuk suatu regenerasi yang benar-benar berkualitas, berkapasitas, yang kemudian bisa memberikan banyak kebermanfaatan ketika mereka sudah menjadi pengurus di Hima Manajemen gitu loh. Itu dari bidang Orkat tuh ya. Lalu bidang kedua ada bidang PSDM, pengembangan sumber daya
mahasiswa. Sesuai dengan nama bidangnya, ya pasti di bidang ini bisa disebut mungkin paling banyak program kerjanya nih, karena ya menjadi fokus utama juga bagi kita teman-teman himpunan mahasiswa manajemen untuk bagaimana mengembangkan sumber daya mahasiswa dengan melalui proker-proker atau kegiatan-kegiatan yang kita adakan gitu. Lalu yang ketiga, nah bidang Kominfo, komunikasi dan informasi, yang dimana bisa kita sebut bidang Kominfo ini juga menjadi ujung tombak dari manajemen untuk bagaimana nih membentuk suatu wajah yang baik. Hima manajemen itu apa, dan seperti tadi komunikasi, bagaimana kita mengkomunikasikan suatu informasi dan mengkomunikasikan apa saja hal-hal yang sekiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dan untuk siapapun itulah gitu loh. Mungkin gitu Kak Afifa, kira-kira gimana? Oke, siap. Tadi kan udah ngejelasin struktur, terus tupoksinya juga Yeah. udah ada. Nah, program kerja itu sendiri yang setiap bidangnya yang jalan itu ada apa aja sih Kak? Mungkin bisa dijelasin dari Kak Andrian. Iya. Oke, tadi kan tentu ya terkait tupoksi setiap bidang kan. Nah tentu setiap bidang itu dalam menjalani tupoksinya itu ada yang namanya program kerja gitu kan. Nah mungkin singkat aja kali ya dari program kerja bidang 1 ORCAD ya. Yang pertama itu ada Rafelous yang mungkin sudah teman-teman itu kemarin sudah menyaksikan bareng-bareng ya. Dan juga ada KTD. Lalu ada program kerja follow up setelah KTD, itu retrospek. Nah maksudnya follow up itu adalah di retrospek itu kita itu apa ya, mengembangkan lagi nih materi-materi yang sekiranya para cakader-cakader kita itu kurang memahami nih pada saat KTD. Jadi kita follow up lagi, kita perjelas lagi gitu loh di acara retrospek itu. Nah lalu langsung nih ya ke bidang 2. Jadi di bidang 2 itu ada 5 proker nih ya. Ada UMD, ada Pepsi, ada MTS, ada Konfis, dan juga ada Management Days. Nah, dari semua proker-proker di bidang 2 itu merupakan proker-proker yang memang bisa dibilang terjun langsung lah ke mahasiswa umum. Dan memang tombak ataupun apa ya, pergerakan yang memang lebih ke arah keluar itu yaitu di bidang 2 dari program-program kerja yang ada di bidang 2. Contohnya mungkin dari Management Days ya. Nah Management Days itu merupakan suatu mega proker nih dari Hima Manajemen. Jadi itu tuh sifatnya nasional gitu. Dan juga ada yang namanya Konfis, Company Visit. Jadi kita itu di situ akan berkunjung ke sebuah perusahaan untuk mengenal nih seperti apa sih kegiatan manajemennya nih di sana gitu. Dan juga UMD nih. UMD itu singkatannya adalah Unity Management Discussion. Jadi di sana itu kita sama-sama belajar nih. Belajar, diskusi tentang matkul-matkul yang sekiranya teman-teman ini butuh belajar lebih nih. Jadi kita sama-sama sharing nih gitu dan kita wadahi itu. Lalu ada Pepsi nih, persiapan dan pengedukasian konsultasi prodi. Jadi kan manajemen itu khususnya di FEB itu ada namanya 4 konsentrasi ya. Jadi ada konsentrasi kewirausahaan, konsentrasi keuangan, konsentrasi pemasaran, dan juga konsentrasi sumber daya manusia nih. Nah mungkin mahasiswa umum nih masih bingung nih apa sih 4 konsentrasi itu. Nah kita wadahi lagi nih di kegiatan Pepsi itu. Jadi kita di Pepsi itu kita menjelaskan secara detail nih masing-masing konsentrasi prodi itu. Lalu yang terakhir itu di bidang 2 ada namanya program kerja MTS, Management Training Skill. Jadi di MTS itu kita mengasah nih, kita belajar bareng-bareng hard skill ataupun soft skill yang memang mahasiswa umum punya gitu loh, dan kita wadahi itu di acara MTS itu. Ya mungkin untuk Kominfo Kak Gilang nih yang bakal jelasin. Atau mungkin hostnya nih dari Kominfo. Ya udah. Jadi kalau di bidang 3, bidang Kominfo, komunikasi dan informasi itu ada 3 proker, 3 program kerja, yaitu yang pertama ada ini M-News. M-News itu mungkin teman-teman tahu di Hima Manajemen ini kan ada beberapa platform media sosial ya untuk penyebaran informasi. Nah, untuk kegiatan penyebaran informasi ini kita bentuk dalam suatu program kerja yang bernama M-News gitu loh. Lalu yang kedua ada podcast nih yang sekarang kita lagi berlangsung kan, podcast atau dengan nama program kerjanya itu ada Management Talks.
gitu. Ya mungkin kebetulan ketua pelaksananya nih ibu hostnya nih ibu Ya nih, ibu Afifanya. hostnya nih, ibu hostnya langsung nih. Iya. Jadi udah ada mappingan juga di program kerja MTalks ini. Kita ada beberapa episode juga ya. Dan ya mungkin kurang lebihnya seperti ini aja. Dan insya Allah materi-materi atau pembahasan yang dibawa saat MTalks nanti bisa membantu atau bisa mengedukasi teman-teman mahasiswa gitu. Tapi ya nggak mungkin juga lah kita spill kan di sini materinya apa aja untuk nanti episode selanjutnya. Biar surprise, tungguin aja. Ya, tunggu aja. Lalu yang ketiga mungkin bisa disebut sebagai mega proker yang bidang 3 nih, bidang Kominfo gitu, yaitu ada iCraft yang sedikit nge-spill aja. Jadi program kerja iCraft ini bentuk kegiatan itu seperti lomba foto ya, poster dan pamflet lah. Cuman itu secara lebih jelasnya ditunggu aja info selanjutnya gitu loh. Karena ya biar sedikit ada rasa penasaran lah dari teman-teman. Mungkin itu aja sih. Gimana Bu Afifah? Kalau misalnya di setiap bidang itu kan yang aku tahu pasti ada yang namanya mega proker atau proker yang paling besarnya gitu ya di setiap bidang. Nah itu mungkin bisa dikasih tahu nih ke teman-teman, mega proker dari setiap bidang itu ada apa aja sih Kak? Iya, saya aja ya jawab ya? Iya boleh. Oke. Pasti yang namanya masing-masing bidang ini ada memiliki program kerja yang dianggap program kerja ini paling besar nih di masing-masing bidangnya gitu loh. Mungkin dimulai dari bidang orkat dulu. Tadi ada mega prokernya yaitu LKTD. Tadi udah sering banget lah kita sebutin kan LKTD, yaitu latihan kepemimpinan tingkat dasar, yang dimana ini mungkin sedikit nge-spill aja bentuk kegiatannya itu ya kita seperti kayak latihan kepemimpinan. Ada kita menyuguhi beberapa materi juga yang kemudian harapannya bisa mengasah jiwa kepemimpinan teman-teman di sini. Dan selain itu juga LKTD ini juga tadi udah saya sebutin bahwasanya LKTD sebagai salah satu tiket bagi teman-teman yang ingin berorganisasi di tingkatan program studi yaitu himpunan mahasiswa gitu. Lalu di bidang PSDM tadi kan udah sebutin juga nih sama Kak Andrian, yaitu ada program kerja Management Days. Nah, Management Days ini salah satu program kerja yang skalanya ini sebenarnya yang membuat MD ini menjadi salah satu program kerja yang mega proker di bidang PSDM, yaitu cakupannya itu skala nasional gitu. Dan dalamnya bentuk kegiatannya mungkin ada seperti talk show, ada seminar, dan mungkin ada lomba. Nah, untuk jenis lombanya ditunggu aja info selanjutnya gitu loh. Lalu mungkin tadi di bidang Kominfo, tadi kan udah saya sebutin juga ya, yaitu ada mega prokernya iCraft. Bentuk kegiatannya lomba poster dan foto. Dan untuk info lebih lengkapnya balik lagi ditunggu aja gitu loh. Mungkin gitu Kak Afifah. Aku agak sempat tertarik nih Kak yang di bagian Kakak jelasin di LKTD itu. Menurut Kakak persiapan apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman di rumah nih buat ngikutin si LKTD ini gitu? Ya biar kuat lah ya, benar-benar maksimal lah ngajarin LKTD-nya. Nah boleh tuh Kak Andrian jelasin. Iya, Andrian mungkin. Ini persiapan berarti sebelum LKTD nih ya, ataupun masuk di manajemen lah ya? Iya. Ya, mungkin kalau persiapan secara spesifik ya, mungkin itu ada yang namanya persyaratan gitu ya. Kayak misalkan ketika oprek itu ada beberapa persyaratan yang memang teman-teman ini harus isi gitu. Tapi kembali lagi itu tidak akan menyulitkan ataupun memberatkan teman-teman nih gitu. Dan juga kalau bicara masalah persiapan pribadi ya, mungkin lebih ke tekadnya aja sih. Jadi kenapa saya bilang tekad? Karena tekad itu adalah modal utama nih ketika kita akan berorganisasi. Artinya ketika tekad kita udah kuat gitu kan, insya Allah ya konsistensi kita pun bakal kuat juga gitu. Jadi sebelum kita mengikuti sebuah organisasi, khususnya manajemen, ya menurut saya nih ya yang harus disiapkan itu adalah tekad sih gitu, dari dalam diri kita sendiri gitu sih. Kalau dari kalian gimana? Ya, itu kan dari sudut pandang Kak Andrian ya. Mungkin masing-masing dari kita memiliki persiapannya sendiri-sendiri juga gitu. Tapi kurang lebihnya juga jawaban saya mungkin nggak beda jauh nih sama Kak Andrian gitu loh. Tekad, terus juga niat. Nah, niat ini nggak sebatas diksi kata yang sering kita sebut saja, enggak. Jadi ya benar-benar kita memang benar-benar serius untuk menyiapkan niat yang kita punya. Nah, karena ketika misalkan niat kita benar-benar udah kuat dan udah lillahi ta'ala,
apapun itu dari segi persyaratan atau segala rangkaian kegiatan pengkaderan ini yang mungkin bisa dianggap berat atau apapun itu. Tapi kalau misalkan kita niatnya benar-benar kuat dan lillahi ta'ala, semuanya insya Allah berjalan dengan maksimal gitu loh. Jadi dibalikin lagi aja niatnya dan keinginan ingin belajar gitu loh. Karena ini hima manajemen ini terbuka kok untuk siapa aja. Untuk siapa aja yang ingin belajar gitu. Jadi ya diluruskan saja dulu niatnya, dipersiapkan matang-matang, dan insya Allah teman-teman bisa memprogreskan diri kapasitas diri teman-teman ini di hima manajemen. Mungkin begitu Kak Afifah. Pasti kan kakak sekarang udah bisa dibilang sama orang-orang tuh aktivis ya kak. Mantap banget ya. Bisa disebut dengan seorang aktivis ya, yang mungkin pasti bakalan sibuk banget atau susah banget buat nyari prioritas mana yang ke arah akademik, terus juga organisasi, keluarga, atau mungkin kakak punya pacar ya. Aduh, Kak Gilang nih Kak. Aduh. Gimana cara kakak-kakak membagi prioritas itu? Dan seperti tadi akademik, organisasi, keluarga, atau pasangan kakak gitu. Kak Gilang. Pasangan. Aduh. Pasangan hidup. Waduh. Siap. Nih saya jawab duluan ya. Gini, buat itu kan mungkin lebih ke arah pertanyaan lebih ke arah manajemen waktu ya. Nah, manajemen waktu ini kita bagi-bagi. Ada beberapa prioritas. Tadi udah sebutkan juga. Mungkin ada akademik, organisasi, karena kita sekarang memang sedang menjalani organisasi. Lalu juga ada keluarga. Yang nggak mungkin kita tinggalkan namanya apa itu keluarga, gitu loh. Ya, apa ya? Tergantung ya. Masing-masing orang berpersepsinya kayak gimana. Cuma kalau menurut saya keluarga ya pasti nomor 1, gitu loh. Cuman mungkin ada beberapa momen, beberapa waktu yang bisa kita fleksibelkan. Kalau semisal sebenarnya gini, manajemen waktu ini bakal bener-bener kerasa benefitnya itu ketika misalkan ada suatu kegiatan yang bentrok nih. Biasanya ya, secara umumnya, misalkan dari keluarga misalkan kita ada kumpul keluarga atau kumpul keluarga pembahasan apa lah ya misalkan. Lalu kita juga ada bentrok dengan kegiatan di organisasi misalkan. Nah, kita dari situlah bakal diuji manajemen waktu kita tuh kayak gimana. Bagaimana kuncinya? Yaitu ditentukan lagi prioritasnya dan tanggung jawab. Itu kedua. Lalu yang ketiga, kira-kira kita benar-benar bisa semaksimal mungkin membantu itu kita yang mana nih, kegiatan yang mana gitu loh. Nah itu jadi dibalikin lagi aja skala prioritasnya seperti apa. Dan nih ngasih lagi nih tentang LKTD gitu loh. Jadi tadi kan disebutin ya bahwasanya di LKTD ini ada beberapa materi gitu. Nah, salah satu materi di LKTD ini yaitu ada materi manajemen waktu. Dengan harapan insya Allah ketika teman-teman udah mendapatkan materi manajemen waktu ini bisa sedikit membantu teman-teman yang ikut berorganisasi di manajemen yang pastinya memiliki prioritasnya masing-masing, bisa membantu teman-teman itu dalam manajemen waktu. Mungkin gitu Kak Afifah. Kalau Kak Andrea gimana cara kakak membagi waktu? Membagi waktu ya. Mungkin tadi satu hal yang memang sepakat sama Kak Gilang bahwasanya memang tentu keluarga nomor 1 ya. Memang seperti itu adanya kan. Lalu mungkin yang kedua itu ya kita kan organisasi ya, dan juga ada yang namanya akademik. Dan juga tentu akademik itu nggak bisa kita tinggal dong, gitu kan, karena presentasi akademik dengan organisasi tentu lebih tinggi akademik karena kan memang kita kan kuliah kan gitu. Lalu kalau misalkan ditanya cara mengatur waktu ya tentu memang tadi yang benar dikatakan sama Kak Gilang nih, ketika ada sesuatu atau ada cara-cara dengan urutan dengan waktu yang berbarengan gitu loh, kayak tadi gitu, kayak misalkan urusan keluarga dengan urusan organisasi. Nah kembali lagi nih kita lihat lagi gitu loh, maksudnya seberapa urgensinya gitu, ataupun kalau misalkan memang nggak ada yang bisa ditinggal, kita atur dulu nih kita mau kemana dulu nih, ataupun lebih penting yang mana dulu gitu loh. Jadi dilihat lagi gitu loh urgensi kepentingannya gitu. Dan juga kalau berbicara masalah akademik ya tentu yang namanya kuliah pasti ada yang namanya tugas-tugas dong ya nggak sih. Jadi ya jangan sampai kita berorganisasi tapi kita lupa tugas gitu loh. Dan juga kalau misalkan memang kita lagi padat organisasi gitu ya,
disempetin gitulah buat ngerjain tugas karena pastilah ketika wajib ketika memang kita organisasi lalu dosen itu tahu nih kita nggak ngerjain tugas karena organisasi, nah itu bakalan kacau nantinya gitu. Jadi misalkan nih siangnya kita organisasi, nah malamnya kita ngerjain tugas. Kalau saya sih seperti itu gitu loh kak. Itu sih kak dari saya. Oke, tadi kan kakak udah bagi-bagi tips-tips ya buat cara-cara bagaimana untuk manajemen waktu. Apa sih kak sekarang yang kakak rasain atau manfaat yang kakak rasain selama ikut organisasi ini gitu? Mungkin kak Gilang bisa manfaat ya? Iya. Gini sih, tadi kan saya sebutin ya, ketika teman-teman memang mau mengikuti organisasi, dibalikin lagi aja niatnya seperti apa gitu, dan niatnya itu sekuat apa sih gitu loh. Jadi poinnya itu ada di niat. Jadi ketika misalnya teman-teman ini punya niat yang benar-benar kuat dan lillahi ta'ala, insya Allah manfaat itu nggak kita cari-cari, nanti datang aja gitu sendiri gitu. Jadi niatnya diperkuat, lalu nggak lupa juga dimaksimalkan setiap kegiatan atau hal-hal yang sekiranya bisa membantu kita dalam mendapatkan manfaat tadi gitu loh. Nah untuk sejauh ini dari saya sendiri yang saya rasakan itu manfaat ya. Gimana ya? Tadi kan saya sebutin juga ya. Jadi manfaat ini ada kadang yang saya rasakan sendiri, ada juga saya tanpa saya nggak merasakan tapi orang lain melihat gitu loh. Nah kalau dari saya sendiri yang saya rasakan yang tadi di awal udah saya sebutin, karena memang saya nggak ada background berorganisasi dari SMP sampai SMA, ya wajar lah. Maksudnya ketika ada forum diskusi yang audiensnya itu banyak dan kita memang dipaksa untuk berbicara, ya kalau kata teman-teman banyak yang ngomong lah, tremor tangannya kan, tegang gitu. Dan itu emang benar gitu loh. Tapi kalau misalkan kita nggak nyoba, ya kapan lagi kita mau berkembang gitu loh. Jadi itu mungkin salah satu manfaatnya, menjadi berani lebih untuk berbicara, berpikir kritis itu jadi nggak berpikir kritis ini kita nggak ada tujuan mau bisa berpikir kritis, tapi dengan adanya keadaan berorganisasi, keadaan yang mungkin banyak yang forum diskusi yang memaksa kita perlu memiliki daya nalar kritis ini, ya secara langsung pun itu melatih daya nalar kritis kita juga gitu loh. Jadi karena kan kalau kata orang-orang ini, mahasiswa ini nggak komplit lah kalau misalkan nggak ada daya nalar kritis di dalamnya gitu loh. Karena daya nalar kritis benar-benar sangat dibutuhkan bagi banyak orang yang khususnya yang mungkin perlu mendapatkan bantuan suara-suara dari kita yang sekiranya idealis kita ini masih terjaga. Mungkin gitu Kak Afifah. Kalau Kak Andrea gimana? Kalau saya ada beberapa hal tadi yang sama Kak Gilang ya, dan juga mungkin manfaat ini secara nggak langsung gitu kita merasakan gitu, secara tanpa sadar kita merasakan gitu. Contohnya tadi yang dibilang Kak Gilang bahwasanya mungkin dulu saya nggak berani ngomong nih di depan orang gitu, tapi ketika saya berorganisasi secara nggak langsung saya terlatih dengan sendirinya tanpa harus dilatih secara formal gitu. Itu bakal muncul sendiri gitu loh. Dan juga mungkin yang kedua ilmunya sih, kayak mungkin sebelumnya kita nggak tahu, tadi yang saya bilang ada namanya teknik persidangan, ada namanya manajemen waktu dan segala macamnya. Mungkin hal-hal itu dulu kita nggak tahu gitu loh, itu apa sih gitu. Tapi ketika kita berorganisasi banyak nih ilmu baru, hal-hal baru, dan juga segala sistem-sistem baru yang kita jadi jadi mengetahui atau memahaminya gitu loh. Dan juga terakhir yang ini udah saya rasakan juga gitu loh, mungkin relasi ya, tadi yang saya bilang relasi yang banyak itu emang enak banget gitu loh. Ketika kita mempunyai relasi tentu akan sangat memudahkan kita gitu loh, apalagi nanti ketika kita akan terjun di dunia kerja gitu loh. Karena tadi yang saya bilang di awal bahwasanya ya relasi itu lebih berasa ketika terjun di dunia kerja. Gitu sih kalau dari saya. Saya mau nambahin nih Kak. Boleh. Karena kayak kita dari tadi pembahasannya itu manfaat yang ke arahnya itu yang enak-enaknya aja ya. Ini kita biar fair. Gini teman-teman, kita ini berorganisasi ya tadi udah sebutin ya manfaatnya apa aja, yang enak-enaknya gitu loh. Cuman yang perlu saya kasih tahu juga, dalam kita berorganisasi ini kita nggak terlepas dengan banyaknya masalah nih, yang mungkin setiap hari bahkan setiap jam itu ada aja gitu loh. Entah itu masalahnya itu dalam standar berat, standar rendah gitu ya. Tapi gini, kalau misalkan masalah-masalah yang datang ini kita anggap sebagai beban, ya kita bakal terpuruk aja gitu.
Nah, balik lagi kalau misalkan sekiranya teman-teman ini benar-benar siap, benar-benar ready untuk memulai kepengurusan. Ketika misalkan teman-teman ini memiliki banyak permasalahan itu nggak dianggap sebagai beban gitu, dianggap sebagai bahan untuk teman-teman menempa diri kalian ini untuk apa ya? Misalnya kalau orang-orang ini masalah ini bisa kita pakai sebagai mendewasakan diri kita sendiri, gitu. Jadi ya nggak sepenuhnya masalah itu berkonotasi jelek kok, gitu. Selagi memang kita menganggap itu, ada kita menyikapi itu dengan hal-hal baik, insya Allah banyak juga hal baik yang bisa datang ke kita. Begitu Kak Pak. Nah, karena sekarang udah kita kan udah tadi jelasin ya, sebelum hima manajemen itu apa. Ya. Terus kakak sekarang mungkin udah 2,5 bulan atau 3 bulan ya menjalani ini. Kurang lebih di hima manajemen itu. Nah, suka duka yang kakak dapet selama mungkin menjalani kepengurusan ini apa sih Kak? Dari saya dulu ya. Aduh, kalau bicara suka duka ya, mungkin terlalu banyak sukanya kali ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena memang dari awal jadi kader pun lebih banyak sukanya gitu loh. Serius nih Kak? Oh iya dong. Ya jadi kalau di presentasi itu memang lebih banyak sukanya gitu, tapi salah satu bentuk sukanya mungkin kayak ketemu teman-teman baru dari itu sih, dan juga dapat pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah harapkan itu terjadi, tapi itu terjadi gitu, dan itu membawa dampak yang positif buat kita gitu loh. Lalu kalau berbicara duka ya, kembali lagi ya, duka itu kan dengan cara kita menyikapinya ya. Mungkin ya dukanya itu mungkin apa ya? Apa ya? Nggak ada waktu buat jalan sama pacar kali ya. Aduh. Canda begitu. Ya bingung gitu loh kalau misalnya ditanya dukanya, bingung gimana ya. Tadi kan kembali lagi ya, setiap masalah-masalah itu tergantung cara kita menyikapinya gitu loh. Kalau misalkan kita menyikapinya itu masalah dan beban, itu bakalan jadi duka. Tapi kalau misalkan masalah-masalah itu kita menyikapi dengan dengan baik, dengan positif, insya Allah itu akan jadi suka. Itu sih kalau dari saya Kak. Oke, sekarang suka duka dari Kak Jo mungkin ya, sama masa kepribadian ini suka dukanya apa yang dilakukan? Oke, ini dapat ya. Ya banyak lah. Nggak cukup kita di podcast ini aja buat ceritain suka duka yang ada di manajemen, khusus di periode 2021 2022. Tapi apa ya? Ini loh, kalau misalnya kita memilih makanya ya, suka duka ini nggak perlu kita anggap terlalu berlebihan, nggak perlu terlalu kita pikirin banget, khususnya yang dukanya nih ya. Karena ya kalau misalnya kita nggak mau ada suka duka ya udah, nggak usah ikutan organisasi gitu loh. Jadi tapi poinnya nggak ada salah, poinnya itu teman-teman kan mau memprogreskan kapasitas teman-teman gitu. Jadi ya udah dianggap angin lalu aja suka duka ini. Sukanya dianggap bonus, dukanya dianggap tantangan aja. Nah untuk suka dukanya, suka ya guys, suka dulu. Gini, dari pertama saya sendiri pun udah ada bayangan gitu. Ketika saya ikut organisasi, saya bakal ketemu banyak orang-orang yang karakternya itu berbeda-beda, udah pasti gitu. Dan bahkan dengan saya sendiri pun bakal beda juga gitu. Nah makanya saya anggap ketika saya bertemu dengan orang-orang yang karakternya itu berbeda-beda, yaitu menjadi suatu suka bagi saya, karena saya bisa belajar bagaimana memahami banyak karakter, bagaimana memahami banyaknya masalah yang ada di organisasi tersebut gitu. Tapi balik lagi tadi di awal saya sebutkan, masalah atau hal-hal yang memberatkan di mata teman-teman itu nggak sepenuhnya berat selagi memang kita menyikapinya dengan hal baik. Nah untuk dukanya sendiri, apa nih mas? Duka, kalau dukanya itu buat di manajemen mungkin masih minimnya kesadaran dari saya sendiri, dari mungkin teman-teman yang ada di sekitar saya, dan khususnya seluruh jenderal teman-teman yang manajemen. Kesadaran ini dalam banyak aspek gitu, yang kemudian agak sedikit menghambat kontribusi yang seharusnya bisa maksimal, namun dengan
sedikit kurang inisiatif tersebut mungkin mengurangi maksimalnya kontribusi yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman pengurus termasuk saya juga. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan kita masih proses dalam tahap belajar. Gitu. Dalam proses belajar ini salah itu ya wajar, dilalui aja, ikutin aja gitu. Tapi jangan sampai ketika misalkan kita udah melakukan suatu kesalahan, ya kita perlu belajar, kita benarkan untuk di kemudian hari agar kita tidak salah lagi. Itu mungkin Kak Afifah. Oh jadi gitu ya Kak, suka duka yang Kak Gilang dapet nih selama masa kami dan Kakak nih. Iya. Oke, sekarang kemarin aku udah nanya-nanya di question box Instagram Manajemen. Ada 3 pertanyaan yang aku dapat buat di podcast pertama Manajemen Talks ini, yaitu pertanyaan pertama dari @syhrlamrr_. Mau nanya, kalau masuk hima itu susah nggak sih? Mungkin Kak Endra bisa jawab. Oh saya jawab nih. Iya. Oke, pertanyaannya kalau masuk hima tuh susah nggak sih ya? Kalau ditanya susah atau gampang, tentu tadi ya yang dijelasin bahwasanya ya tergantung dari cara kita menyikapinya gitu loh. Kalau misalkan kita merasa keberatan gitu ya pasti susah loh. Tapi kalau misalkan kayak kita apa ya, ini gampang nih cuma bikin tulisan dan gampang ini mana gitu. Jadi semua itu tergantung dari mindset kitanya gitu loh. Kalau misalkan kita berpikirnya ini berat, nah pasti bakal susah. Tapi kalau misalkan kita berpikirnya itu mudah, ya pasti bakal lancar aja dan itu akan mudah juga gitu loh. Dan juga tadi yang juga mengkabilan niatnya sih. Kalau misalkan niatnya emang udah apa ya, tulus pengen masuk hima gitu loh, pasti ya mikirnya ataupun dirinya itu bakal berpikir kalau itu mudah gitu. Iya. Oke. Dari Kak Gilang gimana Kak? Aduh. Menjawab pertanyaan ini. Ya apa ya, kurang lebihnya mungkin sama tadi kira-kira gitu. Dibalikin lagi aja ke pemikiran teman-teman di rumah gitu. Kalau misalnya itu dianggap mudah dengan niatnya, ya tadi balik lagi yang awal, niatnya memang udah pure, tulus, benar-benar serius, billahi ta'ala, apapun itu dianggap berat, yang terlihat berat itu mudah aja semua gitu. Karena ya niat teman-teman itu kan billahi ta'ala mau belajar gitu. Jadi ya apapun itu rasanya memang yang mudah aja sih, nggak ada yang dianggap susah gitu. Itu mungkin Kak Afifah. Tergantung orangnya juga mungkin yang nggak bisa nerima. Bagaimana dia menyikapi susahnya itu gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Benz_Akbar. Kalau daftar pasti lolos nggak Kak? Mungkin daftar hima itu lolos nggak sih Kak kalau misalnya daftar hima tuh? Kak Gilang bisa jawab. Ini buat yang masalah lolos atau enggaknya itu penjelasan dulu ya. Jadi pasti setiap periode itu, setiap kepengurusan memiliki standarisasi masing-masing. Gitu. Cuman standarisasi yang di sini itu maksudnya itu enggak artinya bakal membuat teman-teman ini kalau lolos, enggak gitu. Selagi memang teman-teman mengikuti alur pengkaderan yang kita sediakan ini dengan mengikuti dengan maksimal, dengan semestinya, ya itu nggak ada alasan kok, nggak ada alasan teman-teman ini nggak bisa ikut hima gitu. Jadi tapi tetap balik lagi, kita pun punya standarisasinya sendiri-sendiri. Kita pun memiliki beberapa tahapan-tahapan yang memang perlu teman-teman lewati kalau misalkan teman-teman serius mau ikutan hima manajemen. Jadi poinnya gitu sih, teman-teman mau belajar, niatnya kuat, insya Allah segala sesuatu hal itu dimudahkan. Gitu Kak Afifah. Normatif ya kayaknya jawabannya ya. Tapi emang begitu adanya kok, insya Allah. Jadi nanti ya itu billahi ta'ala lah ya. Iya. Benar Kak, billahi ta'ala. Oke, dilanjut pertanyaan ketiga dari Windy NLZA. Tahap screening untuk masuk hima apa aja ya Kak? Itu masuk ke poin KTD mungkin ya Kak tadi. Screening ini tahapannya beda sama KTD. Jadi kan tahapan itu ada cover rekrutmen dulu, habis itu ada ke screening tadi gitu loh. Nah habis screening baru masuk ke KTD. Dan setelah KTD baru ada beberapa tahapan pengkaderan lainnya gitu. Cuman kalau misalnya dari pertanyaan, ini saya izin jawab ya. Yeah. Jadi buat screening itu apa ya? Nggak perlu terlalu dibawa tegang, diikutin aja pertanyaan-pertanyaannya, dijawab aja memang sesuai apa yang teman-teman tahu.
apa yang memang sekiranya teman-teman bisa jawab, ya udah apa adanya aja gitu. Kita juga tadi kalau dari awal udah disampaikan, nggak ada standarisasi khusus terkait kapasitas teman-teman ini bakal yang menghalangi teman-teman nggak bisa ikutan hima, nggak ada gitu. Siapapun bisa ikutan, dan untuk meningkatkan kapasitas itu ya bareng-bareng aja gitu loh, semuanya bisa ikutan. Kalau kita jualan hima, kita ayolah mengembangkan kapasitas kita bersama-sama gitu. Ya, mau nambahin ya terkait screening nih. Jadi sebenarnya nggak ada yang harus ditakutin lah dari screening itu. Jadi kayak intinya di screening itu tuh seperti kayak kita tanya jawab, ataupun kayak kita tuh ngobrol santai sama kakak-kakaknya gitu loh. Jadi ketika nanti teman-teman screening, jawab aja sesuai dengan yang ada di pemikiran teman-teman, yang ada di yang ada di otaknya teman-teman gitu loh. Mau jawab seperti apa. Jadi tujuan dari screening itu sebenarnya ingin mengetahui nih kapasitas teman-teman itu seperti apa sih gitu loh. Kriteria teman-teman itu seperti apa sih, karakter teman-teman itu seperti apa sih, gitu sih sebenarnya. Tapi yang tadi kapasitas karakter itu nggak menjadi penghalang-halang dari hima. Kita hanya sebatas ingin tahu aja. Karena kita pun mungkin dengan kita menambah kapasitas teman-teman, kita pun bisa bisa merencanakan sesuatu yang sekiranya bisa menambah kapasitas teman-teman lagi nih, memaksimalkan kapasitas teman-teman yang sudah ada sebelumnya. Begitu. Oke, berarti teman-teman di rumah kalau saat lagi nih kalau nanti ini bakalan ditanya kakaknya bakalan galak banget gitu. Jauh ya kan. Itu udah cara-cara kuno lah. Insya Allah kita udah modern sekarang, cara-cara screening. Nah, kita kan tadi udah membahas dari awal nih manajemen itu apa, terus strukturalnya ada apa aja, prokernya ada apa aja. Mungkin dicukupkan aja kali ya Kak. Tapi sebelum itu dari kakak berdua itu ada closing statement nggak untuk yang kakak bisa sampaikan gitu? Mungkin dari Kak Andrea dulu. Closing statement ya. Bingung sih. Ini lebih ke pesan aja kali ya buat teman-teman semua, bahwasanya ayolah kita berorganisasi, karena di dalam organisasi itu memang banyak sekali nilai-nilai ataupun hal-hal yang teman-teman bakal temuin gitu loh, hal-hal baru yang bakal teman-teman temuin. Jadi kapan lagi nih teman-teman saatnya organisasi, karena sebelum teman-teman terjun di dunia kerja nanti, inilah saat yang tepat untuk teman-teman terjun di dunia organisasi itu, di dunia perkuliahan seperti ini. Jadi jangan takut berorganisasi, karena tadi yang saya bilang banyak sekali manfaat yang ada di dalam sebuah organisasi. Itu teman-teman. Ya sih menurut saya. Kalau dari Kak Del gimana? Untuk closing statement sebelum ditutup nih. Nah itu yang Mbak. Gini deh. Ini saya berdasarkan sudut pandang saya sendiri aja ya. Kalau pas memang ada teman-teman yang sepakat, nggak apa-apa. Itu dan ya itu kebebasan aja, nggak apa-apa. Gini, menurut sudut pandang saya, setiap kita menginginkan sesuatu kan pasti butuhnya perjuangan ya. Entah itu sesuatu hal itu merupakan suatu hal yang kecil, besar, berharga apapun itu, pasti kita perlu melewati suatu tahap yang namanya perjuangan gitu. Nah, dari sudut pandang saya sendiri, perjuangan itu kan kayak suatu tata laksana dalam mengimplementasikan besarnya mimpi-mimpi kita, banyaknya doa-doa kalau kita panjatkan kan gitu. Jadi mungkin poinnya jangan pernah menyerah untuk mencoba, jangan pernah mencoba untuk menyerah, untuk selalu memulai perjuangan dan memulai hal-hal baik. Mungkin itu aja mungkin. Mantap banget sih. Oke, langsung ditutup aja kali ya Kak, episode pertama di Manajemen Talks ini. Udah berasa ya? Iya, udah ngobrol berapa jam ini kita. Berasa nih. Jangan lupa nanti kalian tetap nonton di episode lainnya ya. Pasti bakalan narasumbernya juga keren-keren banget nih. Keren dari Kak Gilang dan Kak Andrea ini. Oke, sebelum ditutup aku pengen jargon dari Hima Manajemen. Aduh, Masih keren banget kan? Boleh. Jargon. Iya, jargon Kak Gilang. Ini kali ya. Bilang aja kali. Belum bisa direbut. Rebutan kasih-kasihan. Ya udah. Mungkin yang ada dua ini kali ya pada ikut. Oh, boleh ramein ya Kak ya. Boleh teman-teman yang di belakang layar nih. Iya. Udah ya. Ayo teman-teman bareng ya. 1, 2, 3. Hima Manajemen.
kasih kembali. Terima kasih Terima kasih Kak. teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.